Aktivitas pesantren di era Kiai Haji Muhammad Sholeh Badruddin. Mekanisme penerimaan santri baru. Pada masa-masa awal berdirinya Pondok Pesantren Karangdurin, penerimaan santri baru berlangsung dengan cara yang sangat sederhana. Tidak ada formulir pendaftaran, tidak pula tumpukan berkas administrasi. Santri anyar cukup disowankan oleh orang tuanya kepada Kiai Sholeh. Setelah itu, mereka langsung diantar menuju asrama santri yang kala itu masih sangat sederhana. Jauh dari kesan megah sebagaimana pesantren di masa kini. Pada masa tersebut, belum dikenal adanya biaya bulanan. Santri hanya perlu membawa sebuah lampu petromax sederhana, seringkali hasil rancangan sendiri sebagaimana penerang ketika belajar pada malam hari. Hal ini tidak lepas dari kondisi Karangdurin yang saat itu belum teraliri listrik. Baru pada era kepengasuhan Kiai Zaini Sholeh, listrik mulai menjangkau wilayah Karangtenang dan sekitarnya. Penentuan kelas bagi santri baru di era awal Karangdurin juga memiliki keunikan tersendiri. Para santri diberi kebebasan penuh untuk memilih kelas yang ingin mereka masuki. Kebebasan ini menuntut kejujuran batin, bukan semata mengikuti ego atau gengsi. Setiap santri harus benar-benar mengukur kemampuannya sendiri, sebab setiap kelas memiliki tingkat pelajaran yang berbeda. Kesalahan memilih kelas tentu akan berdampak pada efektivitas belajar mereka. Menariknya, kebebasan memilih kelas ini tidak hanya berlaku bagi santri baru, tetapi juga santri lama. Mereka diberi keleluasaan untuk menentukan apakah ingin naik kelas, tetap di kelas semula, atau bahkan turun kelas yang lebih rendah demi menyesuaikan kemampuan diri. Sistem ini terus berlangsung hingga Karangdurin menambah ke jenjang sanawiyah dan mulai menerapkan ujian kuartal. Memasuki era berikutnya, penentuan kelas santri baru dilakukan dengan metode yang lebih terarah, yakni melalui tes tulis pegon. Kiai Sholeh sendiri yang mendiktikan beberapa kata kepada santri. Kemudian mereka diminta menuliskannya di papan tulis. Kata-kata yang dipilih biasanya berasal dari bahasa Madura, seperti repe atau rumput, jaren atau kuda, dan sejenisnya. Santri yang mampu menuliskan kata-kata tersebut dengan aksara pegon yang benar akan diarahkan ke kelas yang lebih tinggi, sementara yang masih keliru ditempatkan di kelas yang lebih dasar. Metode ini erat kaitannya dengan tradisi pemaknaan kitab kuning. Pada masa itu, kegiatan kelas hampir tidak memiliki perbedaan dengan kajian kitab bandongan yang biasa diasuh Kiai Sholeh di Masjid Kesepuhan Pondok Pesantren Karangdurin. Administrasi madrasah di era awal Karangdurin. Setelah sekian lama proses pendidikan Karangdurin berjalan secara kultural, perlahan-lahan sistem madrasah mulai berkembang menuju bentuk yang lebih terstruktur. Titik awal perubahan ini terjadi pada tahun 1974 Masehi, ketika Karangdurin menerima guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri Keraton Pasuruan. Guru bantu pertama tersebut adalah Ustadz Abdurrahman dari Nguling Pasuruan. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan buku rapor madrasah serta melaksanakan ujian kuartal bagi para santri. Setelah Ustadz Abdurrahman menyelesaikan masa tugasnya, pada tahun 1975, peran guru tugas dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Ghaffar. Potret kehidupan tradisional santri. Kehidupan santri di masa awal Karangdurin penuh kesederhanaan. Bangunan terbatas, sarana seadanya, namun syarat makna. Santri memasak dengan kayu bakar, mengambil air dari palongan atau sungai, bahkan menggunakan genteng asrama sebagai cobek. Mereka tidur beralaskan seadanya, mandi di sungai, dan belajar dengan tinta buatan dari pohon aren ketika tak mampu membeli tinta. Namun, di balik keterbatasan itu, lahir keteguhan, kreativitas, dan semangat juang yang luar biasa.